Anak yang tiga, bapak-bapak juga hormat. Anak anggota DPR ke-7 Papua. Anggota DPR Papua 14 kursi Henry Kuseben Kepse mengadakan dialog dan koordinasi DPR Papua bersama pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat dengan beranjak sana ke Pasar Sentral Ibu Kota Kepi, Kabupaten Mapi, Kamis 1 Juli 2021. Dari Undang-Undang nomor 1 dari tahun 2001 sampai mengkaji Undang-Undang khusus Kegiatan dialog dan koordinasi DPR Papua ini untuk melihat langsung roda ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mapi yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Diskusi bersama anggota parlemen utusan adat juga bertujuan menjaring aspirasi terkait kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Dalam diskusi tersebut ternyata didapati dari otonomi khusus di Papua yang berjalan selama 20 tahun terakhir, warga orang asli Papua yang ingin berjualan tidak diberikan akses untuk mengembangkan unit kecil menengah dari pemerintah Kabupaten Mapi melalui Disperindakop. Tidak hanya itu, warga juga yang mengajukan proposal kepada Pemda Mapi namun tidak pernah dijawab. Saya mulai berjualan sampai sekarang saya tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Bahkan foto-foto juga pernah. Percuma. Sampai sekarang saya tidak pernah dapat bantuan. Artinya percuma. Percuma. Sudah bolak-balik sampai di Disperindakop bolak-balik sudah berapa Kepada kali. foto sudah catat kan? Kita jualan itu tidak laku-laku, biar banyak orang di sini jualan jadi busuk di ini. Sudah lama kita berjual di sini. Setiap hari jualan ikan tidak laku-laku kebiasaan. Ikan kita biasa bawa pulang, kita mau biaya anak-anak, jadi tidak bisa mau ikut kuliah yang sudah selesai, tidak. Karena tidak, orang itu tidak mampu toh. Pemerintah ada kasih bantuan nggak tidak? Tidak pernah. Mama biasa foto di pasar ini kasih KTP, tidak pernah dapat bantuan. Dari pagi saya duduk sampai sore. Sampai jalan kaki pagi pun juga saya jalan kaki. Sampai jualan juga yang tidak laku saya Papua. Kembali lagi pagi saya jual. Saya berdiri saja begini. Tidak ada. Kita baku nonton kawan sama kawan. Tidak ada artinya kita datang itu. Coba pegawai-pegawai di sini. Kita punya kabupaten anak pribumi sendiri ada. Tapi dong tidak hibur kita mama-mama sedikit. Harga pinang ke garam, kopi, gula. Tidak ada. Seperti tadi kenyataan besar itu. Itu Tuhan punya orang. Kita punya anak sendiri, anak Papua. Hal lain yang menyulitkan warga juga letak pada topografi daerah yang berawa, sehingga sulit mendapatkan akses transportasi untuk melakukan kegiatan di daerah ini. Berapa? 500 tadi. Nah, itu punya siapa? Swasta sendiri. Punya sendiri. Jadi kita harus ini bayar di yang punya belangka atau speed itu. Ada yang kalah sampai 1 juta. Satu begitu. Ada yang Dari ke sini, dari Bade ke sana, dari Bade juga ke Kepi sini. Kita belang saja. Oh, bilang. Belang saja. Dengan speed kan? Ya. Dengan mobil satu dari sini, mur ke sini, ke Kepi sini. Angkutan darat begitu untuk anak sekolah, khususnya untuk anak sekolah. Ibu-ibu yang mau berjualan juga biasa tunggu sampai mataharinya naik. Akhirnya tidak jadi ke pasar. Anak-anak kalau terlambat sekolah biasa panggilan untuk surat panggilan untuk orang tua. Orang tua biasa menghadap kalau anak-anaknya terlambat sekolah. Dari transportasinya anak-anak biasa jalan kaki.
terlambat ke sekolah. Harapan saya sebagai orang tua mungkin ada angkutan begitu, kendaraan khusus untuk anak sekolah supaya mereka bisa tepat waktu ke sekolah. Permasalahan lain juga diketahui pemerintah daerah Kabupaten Mapi tidak membuka ruang dan memberikan tempat untuk para seniman berkreasi dalam mempromosikan kebudayaan Mapi lewat pameran atau pentas budaya daerah. Padahal seni ukiran terbaik dan ternama yang dikenal hingga mendunia ada di daerah selatan Papua. Saya ada bicara tentang kita perempuan Mapi, keterampilan. Kami buat keterampilan, taruh keterampilan kami di rumah kreasi. Kami tak punya keterampilan itu bertumpuk di situ, tapi tidak ekspor keluar. Tinggal saja begitu kami kumpul, hilang sebagian. Yang hilang itu mereka tidak tanggung jawab. Kami punya harga diri, perempuan Mapi kayaknya mau hilang. Kami punya keterampilan tidak diangkat baik. Kami sudah buat permohonan kasih naik di bupati, tapi sebatas itu saja. Dan dorong itu atur uangnya ke ADD. Jadi di situ ada keterampilan punya, ada yang usaha-usaha punya. Tapi mereka hilangkan dan keterampilan punya mereka tidak kasih ke kita masyarakat kecil. Dan juga kami punya keterampilan ini kami mau seperti di daerah selatan, mungkin di Wamena, mereka bisa kembangkan keterampilan mereka. Kalau kami di sini tidak ada, jadi kami minta bantuan dan pertolongan kepada bapak-bapak. Oleh sebab itu, aspirasi yang dijaring oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait kendala yang dihadapi warga KP Kabupaten Mapi akan diperjuangkan di tingkat Parlemen Provinsi Papua. Saya punya bahan. Iya. Saya turun dalam rangka perjalanan dinas ini, saya punya masyarakat lebih khusus itu orang asli Papua. Karena saya ini dulu di kursi otsus, bukan kursi partai. Jadi saya harus banyak berbicara tentang OAP, orang asli Papua. Bisa menyentuh dalam Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 1 tahun 2021. Kita banyak gitu. Orang Papua tuh hanya bilang itu banyak jumlah dana saja. Bicara saya begitu. Terus juga pembangunan fisik yang selama ini mama orang merasa bahwa seakan-akan tidak ada perhatian khusus atau tidak ada perhatian yang serius. Itu yang Bapak Dewan tahu, Bapak Dewan lihat, makanya saya turun ke Mapi. Artinya dalam rangka ini saya datang dalam rangka kegiatan dialog dan koordinasi anggota DPR dengan masyarakat Mapi. Baik itu dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pemerintah, supaya apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kekurangan masyarakat, keluhan itu yang menjadi sebuah kerinduan dan tangisan dan penderitaan, lebih khusus itu hak-hak orang asli Papua. Tapi tidak pernah ada perubahan untuk orang asli Papua. Menjadi kenyataannya seperti ini biasa-biasa saja. Benar kan? Orang Papua tetap lapar, orang Papua tetap miskin. Ini caranya seperti apa untuk pemerintah yang ada di Kabupaten Merauke untuk melihat masyarakat ini untuk seperti apa? Maksud Bapak Dewan datang hari ini untuk dengar kamu punya tangisan penderitaan untuk hari ini. Dan hari ini saya dengar besok lusa saya sudah berangkat ke Jayapura untuk mempresentasi kalian punya suara dan tangisan dari Kabupaten Mapi ini. Dari hal tersebut, pembangunan di ibu kota KP tidak berjalan normal seperti harapan masyarakat Kabupaten Mapi. Warga dilepas mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan sosial dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan. Untuk itu, DPR Papua 14 kursi otsus akan perjuangkan aspirasi dari warga Kabupaten Mapi di tingkat Parlemen DPR Papua di Jayapura. Dari Kabupaten Mapi, tim liputan Papua News melaporkan.